Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerukunan. MMC menyapa. Kali ini dari kegiatan dialog kebangsaan yang dilaksanakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kolaka tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh PJ Bupati Kolaka yang diwakili oleh Asisten 2 Kolaka, Kapolres Kolaka, Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Kolaka, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Ketua MUI Kabupaten Kolaka, Ketua FKUB Kabupaten Kolaka. Dialog kebangsaan diikuti oleh Badan Pengurus Harian dan seluruh anggota FKUB sebagai representasi tokoh umat beragama, Kepala KUA se-Kabupaten Kolaka, Ormas Keagamaan se-Kabupaten Kolaka, dan penyuluh agama Kabupaten Kolaka. Ketua FKUB Kolaka, Dr. Andes Haji Muhammad Akrin Johar, menyampaikan pelaksanaan dialog kebangsaan ini sebagai bagian dari tugas pokok FKUB dari beberapa tugas pokok Forum Kerukunan Umat Beragama, yaitu: pertama, melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Kedua, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. Ketiga, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati. Keempat, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Kelima, memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Hadir dalam acara dialog kebangsaan sebagai narasumber Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Ibu Haja Erna Kemala Raden, SEI MPD. Dalam menjalin kerukunan umat beragama, menurutnya, maka ada 4 uhuwah yang perlu dijaga dalam merajut sebuah hubungan, yaitu uhuwah Islamiyah, kemudian uhuwah Insaniyah, ketiga uhuwah Basyariyah, dan uhuwah Watoniyah, yakni hubungan manusia dengan pemerintah. Demikian uraian yang disampaikan oleh Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Haja Erna Kemala Raden, SEI MPD. Ia berharap kehidupan beragama di Kabupaten Kolaka tetap berjalan harmonis, sehingga semua kegiatan dan pembangunan Kolaka tetap berjalan secara berkesinambungan. Sementara Kapolres Kolaka, dalam pesannya, Kapolres Kolaka memberikan tekanan untuk menjaga stabilitas keamanan dan politik serta tingkat toleransi beragama yang tinggi agar tercipta kedamaian demi kelancaran pembangunan dan pertumbuhan perekonomian demi kesejahteraan bersama. Demikian juga Ketua Majelis Ulama Indonesia Kolaka, K. Haji Muhammad Duana Said SAG MA, menguraikan bahwa moderasi merupakan kebajikan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga, dan masyarakat. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka menjelaskan bahwa moderasi beragama yang dalam Islam disebut wasotia merupakan proses meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang yang akan menghasilkan cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi jalan tengah. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Seyogianya beliau yang membawakan materi pada pagi hari ini, tapi karena ada
kesibukan, Bapak Kapolres memerintahkan saya untuk mewakili. Yang terhormat Bapak Ketua FKUB yang luar biasa semangatnya dimanapun berada. Saya mengapresiasi setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh FKUB. Tentunya ini sangat membantu kami Pak dari kepolisian untuk menata dan menjaga Kamtipmas khususnya di wilayah hukum Polres Kolaka. Misalnya katakanlah misalnya ini anunya orang ini, tidak ada orang ini, tidak ada lihat gini. Kita mengambil, ada yang menegur sebenarnya ini Pak. Ya. Siapa yang lebih dominan itulah yang sebenarnya yang harus selalu dipelihara. Tapi kalau misalnya ada yang dominan, jadi tidak ada orang dia kok. Maka itulah rusak Pak, itu namanya itu. Rusak ini barang ini kalau ini. Makanya itu perlu dipelihara. Sama nih Pak kalau kita pelihara, kuncinya cuma satu saja. Tapi kalau misalnya itu tidak pelihara, akhirnya nanti ada, ya sebenarnya harus sesuai aturan, ada prosedur, ya kan? Sudah tahu sebenarnya itu, tapi karena ya nanti tidak dia pelihara dengan baik, yang tidak dia pelihara yang selalu menyatakan benar, maka dia selalu berpikir yang negatif, selalu usung dengan orang, selalu anunya orang, dia bilang itu anunya. Ya. Dan semua ini agama Pak ada. Baik itu sejak di dalam kitab, di dalam Al-Quran, sebenarnya sudah ada ini semua, tapi ada penjangkauannya sebenarnya itu ada di masing-masing kita, masing-masing pedoman kita. Tapi karena itu tadi tidak dipelihara dengan baik. Yang diwakili oleh Pak Kabak Ops, Pak Gusti, yang sepertinya lebih Islami daripada yang Islam. Kenapa yang disampaikan oleh beliau itu tadi Pak banyak yang tidak hafal, karena ini kan ayat juga hadis, tapi ia adalah pepatah Arab yang hanya bisa ditemukan di pesantren Pak. Ya, itu tidak ada, kadang-kadang tidak ditemukan di buku. Luar biasa ini Pak. Jadi tidak semua ustaz hafal itu apa yang beliau baca. Ibu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, dengan saya hormati Ketua FKUB beserta seluruh jajaran teman-teman Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kolaka, seluruh ketua-ketua majelis agama yang saya tidak bisa sebutkan nama satu persatu, para kepala KUA, penyuluh, hadirin hadirat yang saya hormati. Saya tidak terlalu panjang karena tadi sudah banyak diulas. Saya kira semua apa yang disampaikan oleh pembicara kita empat yang tadi mulai dari Pak Ketua FKUB telah memberikan garis besar terhadap bagaimana sebenarnya sikap kita dalam membina keanekaragaman yang ada di negara kita ini. Poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini adalah kenapa kita perlu membentuk forum dan kenapa perlu kita duduk di tempat ini. Karena kalau bicara tentang toleransi, saya kira semua yang hadir ini adalah orang-orang toleran. Yang justru menjadi bermasalah adalah bukan di kalangan kita, bukan di kalangan pemuka agama, tetapi justru di grassroots. Mereka-mereka yang beragama, tetapi kadang-kadang pemahaman keagamannya yang sedikit keliru atau perlu diluruskan. Para panelis, tempat pembicara ini alhamdulillah yang telah memberi wawasan tentang moderasi beragama dalam lingkup wilayah NKRI. Yang saya hormati dari unsur tokoh agama, dari baik Islam, agama Kristen, Hindu yang sempat hadir, dan para undangan yang lainnya. Sama-sama berbahagia. Kalau kita berbicara menyangkut masalah moderasi agama, itu sudah terukur sejak Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Di sana itu ada beberapa agama, di dalamnya mampu diatur dengan baik dengan sebuah komitmen dan perjanjian.
turunannya kita melihat diatur oleh Perpres yaitu nomor 58 tahun 2023 dan dipertegas oleh secara jurdis yaitu PMA nomor 3 tahun 2024. Ini adalah mengenai tata kelola tentang moderasi beragama yang ada di Indonesia. Kalau kita berbicara masalah moderasi ada dua hal tentang pemahaman kita sehingga kita ini terjadi ada gesekan di antara kita. Karena dia menjadikan ukuran. Yang pertama adalah disebut dengan religious flow. Dia memahami bahwa segala sesuatu tidak lanjutnya pada dirinya. Maka yang mengatur adalah agamanya. Ketika sudah berpikir seperti itu, maka agama lain dianggap tiada atau tidak berfungsi. Yang kedua adalah ada namanya rule of law. Dia tidak dijadikan sebagai negara mengatur tata kelola, tata pengaturan, tata moderasi dalam kehidupan dan berbangsa di Indonesia. Ukuran kita adalah apabila ini bisa terukur, rujukannya adalah Pancasila. Jadi tidak boleh menjadikan agama sebagai ukuran fondasi dalam bermoderasi dalam Indonesia ini. Adalah ukurannya adalah Pancasila, kata-kata Pak Bakri, asisten 1, alhamdulillah. Yang kedua adalah undang-undang. Nah, yang ketiga adalah kebinekaan. Inilah jadi ukuran bagi kita, menjadi ukuran fondasi kita untuk berawal dari situ. Kalau ini dari patron dan ukuran, maka egosentri atau euforia itu tidak akan muncul. Karena egosentri adalah dia mengaku diri sendiri sebagai dia paling benar. Euforia terlalu berlebihan. Seakan-akan hanya dirinya saja yang paling benar, yang lain salah. Inilah pola-pola pikir seperti ini adalah bisa harus dirubah. Maka patronnya adalah ikut kepada Pancasila. Kalau ikut kepada Pancasila dan undang-undang kebinekaan, otomatis maka tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan di Indonesia karena berdekat di sana. Tapi kalau menjadikan sebagai religious of law, maka otomatis masing-masing sebuah agama meyakini sebuah kebenarannya dan ini kebenarannya dan menganggap ini paling benar. Maka itu adalah choice of law, pilihan hukum. Nah ini. Jadi saya ingin bertanya kepada panelis, karena kita ini bentuknya dialog, bahwa egosentri dan euforia dalam beragama di Indonesia ini tentu ini masih ada riak-riak di mana-mana. Dan bagaimana caranya agar supaya euforia dan egosentri ini tidak memberikan pengaruh kepada masyarakat sehingga terjadi disintegrasi atau tidak memahami kebinekaan, merusak persaudaraan yang sekian tahun sudah dibangun dengan damai. Hanya persoalan dengan egosentrik tadi, euforia tadi, seperti itu. Maka olehnya itu, setiap gerakan-gerakan yang akan bisa menimbulkan perbedaan, maka kita percepatan dan kecepatan menyikapi sebelum berkembang. Kalau tidak, yang percaya akan semakin melebar dan melebar, maka mungkin akan susah diakomodir. Kenapa? Karena adalah sudah menjadi keyakinan masing-masing setiap orang dalam segi agamanya. Tadi bahwa penengah kita ini sebagai termasuk pendeta, termasuk ustaz, itu kita berada pada posisi penengah. Jadi bukan memancing orang untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memahami dalam hal pendalaman tentang apa isi moderasi beragama. Itu yang pertama. Yang tentunya adalah ada 4 pilar yang tadi sudah disampaikan dari beberapa materi. Yang pertama tadi adalah komitmen kebangsaan. Itu tuh berdasar pada Undang-Undang Dasar dan berdasar pada sebagai warga negara Indonesia yang kita harus kembali kepada Pancasila. Yang di dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Apa nih yang berbeda? Dari segi agama, dari segi bangsanya, dari sukunya. Yang tidak diinginkan di sini adalah masalah agama tidak bisa dipadukan di situ karena masalah keyakinan. Ini yang biasa kalau budaya juga dijadikan sebagai agama situ. Itu yang kedua adalah toleransi. Ini yang toleransi juga kita sudah tahu bahwa di Kolaka ini alhamdulillah selalu aman-aman saja. Kemarin hampir ada ginjauan kemarin terhadap terjadinya
Jongli ya. Ya, dinamika berpikir, dinamika pengambilan hukum-hukum dalam agama ini yang perlu kita pahami secara mendalam, sehingga untuk sampai pada titik konklusi menyimpulkan bahwa ini yang paling benar, tentu panjang, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Dan ini sangat rawan tumbuh subur, di mana kalangan-kalangan yang gampang dimasuki itu kan orang-orang yang tidak punya basic agama yang bagus, belajar tiba-tiba didoktrin, kemudian dia mengikuti itu dan menganggap yang lain menjadi salah. Enggak kemarin rumah ibadah itu alhamdulillah berkat beliau itu sempat bertangan ya, kalau kita koordinasi itu dapat diselesaikan. Jadi begini sebenarnya, ada pemerintah itu walaupun kita FKUB tidak pernah melarang orang untuk beribadah, tidak ada larangan untuk beribadah. Kemarin setelah kita coba mendeteksi beberapa kecamatan, kebetulan saya juga masuk pakem mengawasi aliran-aliran sesat dan aliran-aliran keagamaan. Jadi kita sudah mendeteksi bahwa sekarang 5 tahun terakhir ini banyak paham-paham yang dari luar. Negara Indonesia yang kita cintai ini, karena keberuntungannya banyak. Pertama, kita bisa berkomunikasi dari ujung barat sampai ujung timur. Kita disatukan oleh bahasa yang sama, sehingga luar biasa jasa untuk para peletak dasar dan negara ini. Mereka sudah memikirkan jauh-jauh. Sekalipun kita berbeda-beda, tapi yang luar biasa itu kita satu bahasa, sehingga dari ujung barat sampai ujung timur kita bisa berkomunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pertama, bahwa umat Hindu di Kabupaten Kolaka tersebar di 9 desa adat serta 2 banjar, yaitu Pomala dan Kolaka. Karena di Pomala dan Kolaka tidak ada adat, cuma cukup banjar karena umatnya sangat minim, semuanya sudah beradat di desa masing-masing. Kita merantau semua di Kolaka dan Pomala. Jadi dari 9 desa adat itu, alhamdulillah setungkara bahwa umat kita berbaur dengan beraneka ragam agama yang ada di sekitar. Tapi kalau dari segi agama, bahwa di umat Hindu itu yang sangat kental budayanya. Jadi kita dominan di budaya, sehingga kegiatan kebudayaan itu sangat toleransi dengan umat beragama lainnya. Pertama, bahwa umat Hindu di Kabupaten Kolaka tersebar di 9 desa adat serta 2 banjar, yaitu Pomala dan Kolaka. Karena di Pomala dan Kolaka tidak ada adat, cuma cukup banjar karena umatnya sangat minim, semuanya sudah beradat di desa masing-masing. Kita merantau semua di Kolaka dan Pomala. Jadi dari 9 desa adat itu, alhamdulillah setungkara bahwa umat kita berbaur dengan beraneka ragam agama yang ada di sekitar. Tapi kalau dari segi agama, bahwa di umat Hindu itu yang sangat kental budayanya. Jadi kita dominan di budaya, sehingga kegiatan kebudayaan itu sangat toleransi dengan umat beragama lainnya. FKUB Kolaka Rukun. Terima kasih.